Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jais Lamamin dari kelas TI 201 dengan NIM 2021 220 5143. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tentang algoritma deret Fibonacci dan menjelaskan program yang telah saya buat tentang menghitung deret Fibonacci. Algoritma deret Fibonacci. Deret Fibonacci yaitu merupakan deret angka sederhana yang susunannya itu merupakan penjumlahan dari dua buah bilangan sebelumnya. Dimana semisal di sini kita memiliki tiga buah bilangan nih, yaitu bilangan 1, 2. Nah, deret bilangan ini bisa kita katakan sebagai deret Fibonacci apabila bilangan yang ketiga merupakan penjumlahan dari dua bilangan ini. Sehingga dimana bilangan pertama 1 nih dan bilangan kedua 2 nih. Nah, berapa dijumlahkan? Jika dijumlahkan 3. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan Fibonacci. Semisal kita memiliki contoh kasus lain nih. Semisal di sini saya memiliki bilangan pertama yaitu nilainya 4 dan bilangan kedua yaitu 5. Nah, bilangan ini jika kita ingin mengatakannya sebagai bilangan Fibonacci, maka bilangan yang ketiga, bilangan angka ketiga harus merupakan penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya ini. Yaitu berapa jika dijumlahkan? Yaitu 9. Nah, lalu bagaimana jika kita mau mencari bilangan yang keempat? Deret yang keempat. Nah, caranya yaitu kita tinggal menjumlahkan bilangan yang kedua yaitu 5 dan bilangan ketiga yaitu 9. Sehingga jika dijumlahkan dapatkan 14. Nah, inilah deret Fibonacci yang sudah menjadi sebuah deret Fibonacci. Secara simpelnya seperti itu, teman-teman. Namun dalam notasi matematika kita memiliki rumus seperti ini, teman-teman. Yaitu Fn sama dengan Fibonacci Kn sama dengan Fn dikurang 1 kurung ditambah dengan Fn dikurang 2. Nah, semisal kita mau menghitung sebuah deret bilangan nih. Semisal deret bilangan pertamanya kita sudah tentukan Fibonacci 1 yaitu 1 dan F2-nya yaitu 2. Nah, untuk menghitung deret yang ketiga berarti tinggal kita menggunakan rumus ini. Yaitu bagaimana? Jika untuk yang ketiga berarti kita menggunakan F3 sama dengan F dalam kurung 3 dikurang 1 ditambah dengan F dalam kurung 3 kurang 2. Sehingga F3 sama dengan 3 dikurang 1 yaitu 2 ditambah dengan F3 dikurang 2 yaitu 1. Sehingga bisa dapat F3 sama dengan F2-nya berapa nih? Nah, di sini kita sudah tentukan F2-nya yaitu 2. Sehingga 2 ditambah dengan F1. F1-nya berapa nih? Nah, F1-nya yaitu 1. Sehingga baris ketiga atau Fibonacci ketiga yaitu 2 ditambah 1, 3. Nah, bagaimana jika dengan deret keempat? Nah, sama dengan halnya deret ketiga. Kita tinggal masukkan rumus F4 sama dengan F dalam kurung 4 dikurang 1 ditambah dengan F dalam kurung 4 dikurang 2. Sehingga F4 sama dengan F 4 dikurang 1 yaitu 3
ditambah dengan F4 dikurang 2 yaitu 2. F2. Sehingga F4 itu sama dengan F3 nya berapa tadi yang sudah kita dapatkan, yaitu 3. Sini 3. Dan F2 nya berapa? F2 nya yaitu 2. Sehingga Fibonacci keempat yaitu 3 ditambah 2, 5. Nah, ini kita sudah mendapatkan deretnya teman-teman, yaitu deret pertama 1, 2, 3, dan 5. Nah, seperti inilah teman-teman deret Fibonacci itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan integer F1 atau Fibonacci 1, Fibonacci 2, dan jumlah. Kemudian integer temporer sama dengan 0. Coutnya yaitu masukkan jumlah deret angka yang diinginkan. Kemudian coutnya F1, cout F2, kemudian cout F1 dan F2 di sini dia menandakan untuk koma-komanya. Seperti ini. Ketika di run seperti ini, yaitu masukkan jumlah deret angka yang kita inginkan. Cout yang pertama yaitu semisal saya ingin menampilkan 8 deret angka. Nah, F1 nya saya tentukan yaitu mulainya dari 0. Kemudian F2 nya yaitu 1. Nah, seperti ini. Ini koma-koma yang ini itu cout dari F1 dan F2 ini. Nah, kemudian untuk pengulangan for integer, di sini saya menggunakan integer A sama dengan 3. Kenapa saya memulainya 3 bukan memulainya dari 0? Karena sudah ada yang memulainya yaitu Fibonacci 1 dan Fibonacci 2. Sehingga di sini saya menggunakan Fibonacci ketiga sampai dengan jumlah yang ditentukan. Semisal di sini saya tentukan 8. Nah, makanya sampai dengan jumlah yang ditentukan ini. Kemudian selama pengulangan A akan kita inkremenkan. Nah, untuk temporer sama dengan F1 tambah F2. Nah, fungsi temporer di sini sementara untuk menjalankan fungsi F1 ditambah F2 ini. Kemudian cout sama dengan temporer. Kemudian jika A ini tidak sama dengan jumlah, maka coutnya itu koma. Kenapa? Di sini semisal maksudnya di sini ketika A ini yang kita inginkan itu sudah mencapai 8 angka seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deret, maka di akhirnya di sini tidak ada koma. Koma batas di sini. Ini fungsi dari cout koma ini. Nah, kemudian untuk F1 sama dengan F2. F2 sama dengan temporer. Nah, di sini maksudnya seperti ini. Temporer di sini maksudnya seperti begini, teman-teman. Ntar saya buka baru. Nah, semisal seperti sini, seperti begini. Jadi rumusnya saya taruh sini saja. Nah, semisal seperti ini teman-teman. Di sini sudah kita tentukan yaitu F1-nya atau Fibonacci 1-nya itu sama dengan 1. 1 sama dengan 1 dan F2 sama dengan 2. Nah, untuk menentukan F3-nya, maka sesuai dengan rumus dia akan jumlahkan 1 tambah 3 ini. Nah, kemudian temporer, fungsi temporer yang di sana tadi yaitu dia akan berfungsi menjadi F3 akan berubah menjadi temporer, yaitu di mana temporer sama dengan dalam kurung
3 dikurang 1 ditambah dengan 3 dikurang 2, sehingga temporer sama dengan F3 dikurang F3 kurang 1 yaitu 2 ditambah dengan di sini udah F3 dikurang 2 itu 1, sehingga temporer sama dengan F2 nya tadi berapa? F2 nya yaitu 2 ditambah dengan F1 nya yaitu 1, sehingga temporernya yaitu sama dengan 3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang keempat juga seperti itu. Maka dia akan di sini F3 nya sudah menjadi temporer, sehingga masuk ke F4 dia akan juga menjadi temporer juga. F4 sama dengan semisal di sini saya ganti angkanya, di sini saya mulai 2, kemudian di sini saya mulai 3. Saya lanjut saja. 1 ke 4-nya yaitu sama dengan F4 4 dikurang 1 dalam kurung tambah dengan F4 dikurang 2, sehingga dia akan menjadi temporer lagi sama dengan F4 nya itu 4 kurang 2 yaitu 4 kurang 1 yaitu 3 ditambah dengan F4 kurang 2 yaitu 2, sehingga temporarinya yaitu F3 nya itu 3 dan F2 nya yaitu 2, sehingga menghasilkan F4 nya 5 atau temporarinya 5. Nah, seperti itu teman-teman. Maksudnya saya menggunakan temporary di atas tadi, yang ini tadi, yaitu sehingga terjadinya rolling setelah dia menampilkan untuk F1 dan F2 nya dijumlahkan, maka dia akan rolling lagi ke F3 sampai seterusnya, sampai dengan jumlah angka yang kita masukkan tadi. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum pemrograman 1. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.